Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Masudia, NIM 27. Di mana di sini saya akan mengajukan proposal yaitu uji pertemuan bakteri Escherichia coli pada ikan laut dengan ekstraksi bawang putih. Lanjut. Ini agenda STEL saya, yaitu di mana ada pendahuluan, tujuan, dan urusan masalah, ada proses ekstraksi, desain penelitian, dan metode penelitian. Pendahuluannya di mana pada umumnya bakteri pada ikan sangat cepat, yaitu dalam waktu 2 atau 3 hari secara organoleptis kita bisa dapat mengetahui bau, rasa, dan secara pertemuan bakteri juga sudah dapat diketahui. Nah, dengan menggunakan ekstraksi bawang putih dapat beberapa senyawa yang terdapat di dalam tanaman tersebut yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan laut. Salah satunya pada tanaman obat, yaitu bawang putih yang merupakan salah satu tanaman yang mengandung flavonoid, di mana flavonoid tersebut ialah mengandung senyawa antimikroba. Nah, sedangkan selain itu, bawang putih juga mengandung 100 metabolit sekunder yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, untuk kandungan gizi pada bawang putih, tanaman ini mengandung senyawa organosulfur yang berpotensi sebagai antimikroba dengan menghambat pertumbuhan seperti bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Ini tujuan proposal yang saya ingin ajukan, yaitu untuk mengetahui pengaruh ekstrak bawang putih atau Allium sativum terhadap pertumbuhan bakteri pada ikan laut. Nah, rumusan masalahnya ialah sesuai dengan latar belakang apakah ekstrak bawang putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli secara spesifik. Lanjut, ini morfologi dan klasifikasi tanaman. Di mana sudah saya jelaskan tadi di awal bahwasanya bawang putih mengandung kurang lebih 100 metabolit sekunder, yaitu organosulfur yang secara biologi, aroma, dan sifat-sifat farmakologinya bawang putih. Nah, penyimpanan ekstrak bawang putih bisa lebih lama apabila disimpan dalam etanol 15-20%. Nah, di sini ada juga klasifikasi ilmiah, yaitu divisio spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, bangsa Liliales, suku Liliaceae, marga Allium, dan jenis Allium sativum L. Di sini ada senyawa kimia pada bawang putih, yaitu bawang putih mengandung 2 kandungan senyawa kimia. Yang pertama adalah alin, dan yang kedua adalah alisin. Lanjut, manfaat bawang putih dalam penghambatan pertumbuhan bakteri, yaitu bawang putih mengandung senyawa flavonoid sebagai antibakteri alami. Zat bioaktif yang berperan sebagai antibakteri dalam bawang putih adalah alisin, di mana alisin yang mudah menguap yang bersifat volatil dengan kandungan sulfur atau larut dalam lemak. Kemudian pertama, saya akan melakukan proses ekstraksi pada bawang putih. Di sini saya menggunakan cara maserasi dengan cara dingin. Pertama, kita siapkan bahan baku terlebih dahulu, yaitu di mana kita akan menimbang bawang putih sebanyak 250 gram setelah bawang putih dicuci bersih dan dikupas. Setelah itu kemudian saya akan keringkan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian akan saya haluskan hingga menjadi serbuk, kemudian akan saya rendam pada etanol 96%. Kenapa saya rendam pada etanol 96%? Karena senyawa kimia yang terdapat pada bawang putih cocok menggunakan pelarut etanol 96%. Nah, rendaman ini akan saya lakukan selama 3 kali 24 jam. Kenapa selama 3 kali 24 jam? Karena menurut beberapa penelitian yang saya baca, senyawa kimia yang terkandung di dalam ekstrak bawang putih baik jika kita rendam selama 3 kali 24 jam. Kemudian kita lakukan pengambilan filtrat dan dilakukan penyaringan. Kemudian sesuai dengan gambar, hasil saringan diuapkan, kemudian kita tunggu sampai ekstrak bawang putih tersebut mengental. Nah, setelah hasil ekstrak bawang putih mengental, kami simpan dan diletakkan di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, ini bahan. Kemudian setelah saya membuat ekstrak bawang putih, saya akan melakukan pembuatan bahan media EMB, di mana EMB ini ada pepton, laktosa, sukrosa,
dipotassium fosfat, eosin, methylene blue, dan distilled water. Di mana ini sudah saya sendiri menimbang pepton 10 gram, laktosa 5 gram, sukrosa 5 gram, dipotassium fosfat itu 2 gram, eosin Y 0,4 gram, methylene blue 0,065 gram, distilled water ialah saya add-kan 1 liter. Lanjut. Pada proses sebelum melaksanakan proses pembuatan media EMB, saya akan melaksanakan pembuatan pengkulturan bakteri pada bakteri ikan laut. Baik, akan saya timbang terlebih dahulu ikan laut yang sudah kita cuci bersih. Setelah itu, saya kultur bakteri tersebut dengan 3 kali 24 jam. Karena menurut penelitian, secara organoleptis, perubahan ikan baik bau, warna, dan rasa itu sudah berubah. Nah, kita diamkan dulu ikan lautnya selama 3 hari 24 jam. Lanjut dalam proses pembuatan media EMB, di mana kita timbang dulu 37,5 gram atau sesuai dengan botol media EMB. Kemudian kita larutkan dengan aquades sebanyak 100 ml, kemudian kita panaskan, kita tunggu media sampai mendidih. Kemudian kita sterilkan media dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian kita tunggu suhu sampai hangat-hangat kuku, yaitu 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian kita tuang ke dalam cawan Petri yang sudah steril. Lanjut. Setelah pembuatan media EMB, ikan laut yang sudah ditimbang bersih dan sudah didiamkan selama 3 hari, kemudian sebelum dilakukan pemijaran, kita celupkan kertas cakram pada isar bawang putih dan diletakkan di atas media. Kemudian kita letakkan kertas cakram di atas media EMB, kemudian kita lakukan pengambilan bakteri pada permukaan kulit ikan dengan menggunakan jarum Ose. Kita lakukan fiksasi. Selanjutnya, kemudian kita letakkan sampel di dalam ruangan LAF selama 2 kali 24 jam. Kenapa selama 2 kali 24 jam? Karena menurut yang saya baca di penelitian, pertumbuhan bakteri akan terjadi ketika awal terbentuknya membran sitoplasma pada bakteri ialah 2 hari kali 24 jam. Nah, ini kan sesuai dengan tujuan pertama saya, yaitu meneliti bakteri Escherichia coli secara spesifik. Jadinya hasil untuk akhir nanti mungkin yang didapat tidak langsung murni yaitu bakteri Escherichia coli, maka saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri bakteri Escherichia coli, yaitu diantaranya bakteri tersebut ialah pendek, memiliki panjang sekitar 2 mikro, diameter 0,7, lebar 0,4 sampai 0,7, dan bersifat anaerob fakultatif. Morfologi bakteri Escherichia coli ialah merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang seperti pada umumnya. Kemudian bentuk sel dari bentuk seperti cocel hingga membentuk sepanjang ukuran filamentos, yaitu tidak ditemukan spora. Selnya ini bisa terdapat tunggal atau berpasangan dan dalam rantai pendek. Biasanya bakteri tersebut ialah tidak berkapsul, bentuknya tidak berkapsul. Nah, seperti kita lihat di dalam gambar di samping ini ialah merupakan contoh bakteri Escherichia coli. Kemudian bakteri Escherichia coli ini membentuk koloni yang bundar. Dia bundar bentuknya, cembung dan halus tetapi dengan tepi yang nyata. Intinya tepinya itu rata, tidak bergerigi ataupun yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya bakteri Escherichia coli itu adalah merupakan bakteri yang sangat-sangat mengganggu pada sistem pencernaan. Dan bakteri Escherichia coli ini dapat kita jumpai pada pembusukan ikan yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak selesai beneran. Udah.